Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Anggun Oktarini dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI dan inilah dia Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 4 DPR RI mendorong pengembangan budidaya ikan air tawar di Provinsi Jambi guna melestarikan ekosistem lingkungan yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR RI ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, anggota Komisi 4 DPR RI Yohanis Franciscus Lema mengatakan, kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di kawasan pemukiman penduduk harus dicegah dan dilakukan pembenahan aliran sungai secara komprehensif agar proses pembenihan ikan dan udang bisa berjalan maksimal dalam meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Jadi dengan adanya kasus pencemaran ini bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan pembenahan secara lebih komprehensif. Nah, ke depan kalau ini sudah bersih, sudah steril dari pencemaran, bukan tidak mungkin ini juga akan diberdayakan, misalnya perikanan air tawar. Ya mungkin ada butuh benih air tawar atau udang yang bisa hidup di air tawar yang bisa kita kembangkan. Di sisi lain, anggota Komisi 4 DPR RI Muslim mengatakan, aspirasi masyarakat Kalagian terkait pencemaran lingkungan yang menyebabkan rusaknya kawasan budidaya ikan dan udang, di mana dilakukan oleh perusahaan besar, harus ditindak tegas dan diberikan efek jera. Karena banyak masalah terjadi disebabkan kurangnya pengawasan dari pemerintah dan lemahnya koordinasi dinas terkait dalam proses izin AMDAL. Kita dengar tadi bagaimana keluh masyarakat yang dulu mereka bisa cari udang, cari ikan, hari ini sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah pencemaran lingkungan. Tentu harapan kita adalah ketika ada sebuah perusahaan masuk ke suatu wilayah tentu harus memberikan manfaat kepada masyarakat setempat, bukan justru sebaliknya memberi bala kan. Dari Provinsi Jambi, Ajib TVR Parlemen melaporkan. Dalam kunjungan ke Rumah Sakit Cipto Mangkusumo, Komisi 9 meminta pihak RSCM memiliki planning jelas untuk pengembangan rumah sakit dan hal ini mengingat RSCM sebagai rumah sakit yang menjadi rujukan utama dan memiliki kelengkapan dokter dan alat. Komisi 9 meminta keseriusan pihak RSCM dan juga instansi terkait untuk bisa memikirkan planning jangka menengah dan panjang untuk perkembangan RSCM. Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh menjelaskan, usia RSCM yang sudah mencapai 100 tahun memang harus mendapatkan perhatian. Nihayatul menjelaskan kelengkapan peralatan serta permajaan beberapa peralatan juga harus dilakukan. Selain itu, RSCM juga perlu menambah jumlah ruangannya. Ada 600 sekian dokter yang ada di rumah sakit ini, namun kenyataannya masih sedikit ruangannya kan cuma 12 hektar. Jadi ruangannya sedikit dan juga karena sudah lama tidak tertata dengan bagus. Contoh tadi ruang NICU saja cuma bednya ada 20, sekelas RSCM ruang NICU-nya 20 itu. Hal yang sama disampaikan anggota Komisi 9 Intan Fitriana Fauzi. Menurutnya, RSCM sebagai wajah rumah sakit pemerintah di Indonesia harus bisa memberikan pelayanan yang baik dengan fasilitas yang memadai. Intan menambahkan, Komisi 9 mendorong agar pembahasan anggaran untuk pengembangan RSCM menjadi prioritas. Tentunya kita juga harus memenuhi prosedur, karena tadi ada salah satu gedung yang kami diperlihatkan mangkrak, itu adalah BLU dan sudah mangkrak sejak 2016. Tentunya harus ada proses lagi, audit dan sebagainya yang harus dijalani. Dari RSCM Jakarta, Nadia Kanaya, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI resmi sahkan Idewa Kadawarsa Rakasandi sebagai pengganti antar waktu atau PAW Komisioner KPU periode 2017 hingga 2022. Wahyu Setiawan yang menyatakan mundur usai terjerat kasus dugaan suap dan DPR RI meminta agar PAW Wahyu Setiawan menjaga nama baik demokrasi dengan mengedepankan kejujuran dan integritasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengatakan, kasus yang menjerat Wahyu Setiawan merupakan kasus luar biasa yang tidak boleh terulang lagi, terlebih jelang Pilkada Serentak 2020. Pengganti antar waktu harus bisa mengembalikan kepercayaan publik. Untuk itu sebelumnya Komisi 2 telah memeriksa unsur kapasitas dan integritas Idewa Kadawarsa Rakasandi. Ditegaskan kepada KPU, Bawaslu, DKPP, dan seluruhnya jaga peraturan, karena peraturan itulah yang membuat fair game. Peraturan itulah yang membuat permainan itu menjadi lebih adil. Nah, karena itu sesiapa yang mencoba mencederai aturan permainan, sebetulnya dia sedang mencederai demokrasi Indonesia secara keseluruhan, dan itu bahaya.
Penentuan IDEWA KD Wiyarsa Rakasandi sebagai PAW berdasarkan urutan pada hasil fit and proper test anggota KPU periode 2017-2022 pada tahun 2017. Imade Dewa memastikan dirinya akan mengawal penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang dan peraturan KPU. Interaksi itu akan selalu terjadi, tetapi di dalam tata kerja KPU ya, Bawaslu dan sebenarnya sudah diatur ya, kapan seseorang boleh bertemu, kapan tidak, dalam ranah mana komunikasi dan koordinasi itu dilakukan. Sebab tanpa itu ya tentu akan sulit, karena penyelenggaraan pemilu ini di samping aspek-aspek strategis, banyak aspek-aspek teknis yang memerlukan koordinasi. Ayu dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 10, ada kesalahan manajerial pembinaan pramuka setelah jeda berikut ini. Terkait tragedi susur sungai yang menewaskan 10 siswa SMP di Yogyakarta, pimpinan Komisi 10 DPR RI menilai telah terjadi kesalahan dalam manajerial pembinaan ekskul pramuka di sekolah tersebut. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menyayangkan terjadinya peristiwa naas yang menewaskan 10 siswa SMP di Sleman, Yogyakarta baru-baru ini. Menurutnya, seharusnya kegiatan outdoor seperti ini didampingi oleh tenaga profesional yang memahami kondisi alam. Selain itu, Dede menilai pihak penyelenggara kegiatan juga lalai memberitahukan kegiatan mereka kepada kepala sekolah. Pramuka itu adalah kegiatan yang dilakukan di luar ruang, terstruktur, terdidik, dan juga happy, ya, dalam arti kata senang. Kalau anak-anak dipaksakan dalam keadaan tidak senang, maka ini namanya bukan pendidikan pramuka. Pramuka itu harus sesuai dengan minat dan bakat, gitu ya. Dan ke depan aturan-aturan main ini harus lebih jelas lagi. Menurut Dede, kelalaian adalah faktor utama terjadinya tragedi susur sungai ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan kepala sekolah tidak terlalu memperhatikan kegiatan-kegiatan seperti ini. Untuk itu, Dede meminta agar ada akreditasi pembina pramuka di sekolah-sekolah. Setelah itu, Dede mendorong adanya penataran bagi seluruh pembina pramuka dan mengedukasi agar selalu mempelajari keadaan alam sebelum melakukan kegiatan di luar lingkungan sekolah. Saya kalau punya anak, tiba-tiba diberitakan anak saya meninggal karena pasti sakitnya tuh luar biasa sekali, ya kan? Apalagi nih anak-anak yang tidak berpengalaman, tidak berpendidikan, anak-anak kecil. Saya mohon nanti Pramuka Jogja ini katanya akan mengumpulkan seluruh pembina-pembina, diberikan penataran. Karena bisa saja. Septia dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan banjir. Dan selain itu, Komisi 5 meminta pemerintah secara serius membangun rencana tata ruang dan wilayah sebagai bentuk mitigasi bencana. Ditemui jelang sidang paripurna di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah Al-Qadri menyampaikan, Komisi 5 menuntut keseriusan pemerintah daerah terdampak banjir untuk menyelesaikan masalah banjir secara komprehensif. Syarif meminta pemerintah pusat dan daerah bersinergi menyusun tata ruang dan wilayah yang ramah lingkungan. Komisi 5 DPR RI juga mendorong kepala daerah untuk lebih siap menangani banjir, mulai dari persiapan normalisasi sungai sampai mitigasi bencana di daerah padat penduduk. Ia menegaskan perlu adanya koordinasi lintas daerah untuk menuntaskan permasalahan banjir dari hulu ke hilir. Bagaimana kewenangan yang ada itu memperkuat, bukan saling melemahkan. Pemerintah pusat kewenangannya, kemudian pemerintah daerah punya kewenangannya, ini disatukan kan. Ada satu kesamaan gitu untuk menangani persoalan ini. Ini kan persoalan rakyat ini yang harus ditangani secara bersama-sama. Sementara itu ditemui di tempat terpisah, anggota Komisi 5 DPR RI lainnya, Sukur Nababan menambahkan, permasalahan banjir sebenarnya bisa diantisipasi dan diatasi dengan perhitungan yang matang. Sukur Nababan meminta semua pemangku kepentingan fokus mencari solusi terbaik dengan menyingkirkan ego sektoral. Ia mendorong pembentukan tim khusus untuk menangani banjir. Tepikan semua perbedaan. Jangan lagi ada perbedaan politik, warna,
kepentingan dan macam-macam. Kepentingan kita adalah warga yang terkena banjir, warga DKI Jakarta, warga Jawa Barat, warga Banten, maka semua harus duduk bersama. Diskusikan cara menyelesaikannya karena bisa diselesaikan. Bentuk sebuah tim. Amita dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI mendorong pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota di Aceh, sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi dalam upaya menumbuh kembangkan nilai perekonomian masyarakat di Aceh. Dan pemerataan pembangunan menjadi penting agar tidak terjadi ketimpangan sehingga perekonomian masyarakat Aceh semakin meningkat. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin yang ditemui usai acara kenduri kebangsaan yang dihadiri Presiden Joko Widodo, beserta beberapa Menteri Kabinet Kerja, pejabat Pemda Aceh, dan pimpinan lembaga di Biren Aceh baru-baru ini mengatakan, otonomi khusus tadi telah disampaikan, di mana akan tetap dilaksanakan meskipun akan berakhir di tahun 2027. Permintaan itu tentu akan menjadi pertimbangan pemerintah pusat dan DPR pusat untuk melakukan persetujuan apakah otsus itu diberikan. Dan otsus itu kan sudah diberikan sekitar 9 triliun. Dan APBD itu sekitar 8, jadi sudah sekitar 16 triliun masuk ke Provinsi Aceh, belum lagi daripada kabupaten kota di Provinsi Aceh. Tentu ini akan menumbuh kembangkan nilai ekonomi. Selain itu, Aziz Syamsuddin menambahkan, pemerataan pembangunan di setiap kabupaten kota menjadi keharusan agar tidak terjadi ketimpangan sehingga masyarakat Aceh semakin sejahtera. Menurut Aziz, stabilitas politik juga menjadi sebuah kewajiban sehingga investasi dapat masuk dan tentunya menumbuhkan perekonomian masyarakat Aceh dan bangsa Indonesia. Pemerataan pembangunan di setiap kabupaten kota untuk selanjutnya ditumbuh kembangkan stabilitas, baik stabilitas politik, ekonomi, hukum, sehingga pemerataan itu bisa dirasakan oleh masyarakat sehingga investasi bisa masuk yang akan menumbuh kembangkan nilai ekonomi bagi masyarakat di Provinsi Aceh. Dari Aceh, Zikri Amin, TVR Parlemen melaporkan. Anggota DPR RI meminta aparat penegak hukum memberikan sanksi tegas dan memproses sesuai hukum yang berlaku terhadap kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Paumako, Timika, Papua. Saat melakukan inspeksi, anggota DPR RI Yan Permenas mengatakan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Paumako tidak sesuai prosedur pelelangan ikan dan sangat merugikan nelayan. Proses cold storage pada pelelangan ikan sangat penting dilakukan untuk pengambilan sampel dan mengetahui kualitas ikan sehingga ikan yang dikonsumsi tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Yang sekarang kita pertanyakan itu terkait dengan aktivitas river ya, bongkar muat. Aktivitas river ini atau bongkar muat. Mereka tidak melalui prosedur lewat pelelangan ikan, ya, cold storage dulu, baru kemudian bawa ke pelabuhan, kemudian mereka naikkan ke kapal. Tapi ini langsung lewat luar langsung dikasih naik ke kapal, dari kapal ke kapal. Nah, sehingga ini ada kesalahan prosedur dalam aktivitas bongkar muat di sini. Anggota DPR RI Yan Permenas juga mempertanyakan izin yang dikeluarkan pihak Syah Bandar Pelabuhan yang dinilai mengakibatkan kegiatan bongkar muat secara ilegal. Aparat penegak hukum diminta menyelidiki pihak Syah Bandar dan memproses secara hukum jika ditemukan adanya kesalahan prosedur. Syah Bandar yang mengeluarkan izin ini harus segera diselidiki, karena kalau sesuai SOP kita bisa memberikan pengampunan, tapi kalau tidak sesuai SOP, saya minta untuk aparat kepolisian untuk tindak tegas dan proses secara hukum. Nanti kita rekomendasikan Kementerian Perhubungan untuk diganti, begitu. Karena aktivitas selama ini yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP dan aturan main yang ada. Mario Hasiolan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria dan tetaplah bersama kami. Badan Anggaran atau Banggar DPR RI mendukung inovasi dan kreativitas Pemda Kalimantan Selatan dalam penggunaan dana transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD untuk menggerakkan perekonomian daerah.
Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Selatan, Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad mengatakan, Banggar terus mengevaluasi efektivitas dan kendala atas dana transfer daerah dan dana desa atau TKDD di seluruh daerah di Indonesia. Banggar DPR juga mengingatkan Pemda Kalsel untuk mendampingi para kepala desa dalam menggunakan dana desa agar sesuai tujuan dan tidak melanggar hukum. Karena kapasitas kepala desa ini belum semumpuni para kepala daerah yang ada dari sisi kemampuan perencanaan keuangan atau mereka memetakan bagaimana pelaporan daripada keuangan negara. Nah ini emang sangat dikhawatirkan juga. Tetapi kalau percepatan transfer melalui pusat ke desa bisa memperlancar fungsi daripada money follow function. Jadi uang ini didorong sesuai fungsinya akan lebih cepat membangun Indonesia dari desa. Ya kalau emang ini lebih efektif dan safe. Anggota Banggar DPR RI Ansar Ahmad menilai perlu adanya evaluasi terhadap dana desa, baik penyaluran maupun hasilnya, agar memang memberikan berbagai efek positif terhadap percepatan pembangunan desa. Kita harap juga bisa dipersempit penggunaannya agar supaya awal-awal ini bisa diarahkan untuk mengembangkan infrastruktur di pedesaan, mengembangkan ekonomi, dibandingkan terlalu banyak program yang diperbolehkan sehingga sulit bagi kita untuk mengukur keberhasilannya. Dari Kalimantan Selatan, Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memberi perhatian terhadap kepentingan dan kesejahteraan nelayan, khususnya sarana prasarana dan permodalan. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke perkampungan nelayan di Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Sumail Abdullah mengatakan para nelayan di daerah tersebut membutuhkan breakwater atau alat pemecah gelombang ombak agar perahu-perahu nelayan bisa bertahan lebih lama. Sumail setuju dengan rencana pemerintah membangun gerai pelayanan di tempat pelelangan ikan atau TPI sehingga memudahkan para nelayan melakukan klaim jika terjadi kecelakaan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen, hasil tangkapan aspirasi yang kami simpulkan tadi, akan menempatkan gerai-gerai di masing-masing TPI ini dalam rangka untuk mempermudah dan memperbaiki pelayanan kepada petani. Sehingga apabila ada klaim-klaim kaitannya dengan kecelakaan atau eksiden terhadap nelayan mudah dan bisa direspon dengan cepat. Anggota Komisi 4 DPR RI Sumail Abdullah menambahkan, para nelayan perlu mendapat tambahan modal seperti kredit usaha rakyat atau KUR, sehingga saat nelayan tidak bisa melaut dan menangkap ikan, bisa memanfaatkan dana KUR untuk melakukan kegiatan perekonomian lain. Berikutnya yang menjadi perhatian kami adalah KUR, artinya pemberian modal kepada nelayan, karena nelayan ini tergantung pada kondisi alam. Ada musim paceklik, ada musim panen raya. Maka pada saat musim paceklik kita harapkan bahwa dia bisa memanfaatkan itu tanpa kemudian datang kepada rentenir-rentenir. Kan kasihan kalau misalnya di masa tidak panen ikan ada, terus kemudian ada yang digadaikan bahkan lari kepada rentenir. Dari Jawa Timur, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk bisa mengatasi banjir bersama-sama. Hal tersebut harus dilakukan mengingat situasi banjir yang saat ini sudah semakin parah. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajarannya di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengatakan, salah satu cara untuk melakukan pencegahan banjir di Jakarta adalah dengan melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dalam penanganan banjir di daerah aliran Sungai Ciliwung. Nah, untuk menata pemukiman di sekitar kiri kanan ini, supaya nanti infrastruktur perbaikan sungai ini bisa dilakukan, kan harus merelokasi penduduk dan seterusnya. Nah, warga ini kan wilayahnya DKI Jakarta, kewenangan pemerintah daerah DKI Jakarta. Sinergisitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu memang wajib hukumnya kalau untuk penanganan sungai yang melintasi dua provinsi seperti ini. Lazarus juga meminta kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam menjaga lingkungan agar bisa terhindar dari banjir. Ia mengingatkan, jika semua pihak bisa mengambil bagiannya masing-masing, maka penanganan banjir akan cepat dan mudah untuk dilakukan. Oh iya, perlu masyarakat contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian drainase yang ada di lingkungan masing-masing ini, kerjakanlah gotong royong, jangan tunggu pemerintah. Yang bisa kita kerjakan, mengurangi sampah plastik, ya kan? Berperilaku hidup bersih dan seterusnya. Itu penting. Kalau kita semua ini mengambil bagian kita semua, minimal di lingkungan kita sendiri tidak banjir.
Ila dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Anggun Oktarini beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.